Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Willy di Aura Motor TV Channel. Pada weekend kali ini kita akan review mobil yang sangat istimewa, sangat bagus teman-teman. Mobilnya ini, merek mobil ini adalah varian dari Honda, merek dari Honda. Mobil apakah itu? Ini dia, Honda Freed PSD tahun 2011 gitu teman-teman, warnanya silver dan ini dia mobilnya. Yuk kita lihat video. PSD ini adalah tampak depannya. Ini teman-teman. Kita mulai dari kap mesin. Kap mesinnya itu nggak terlalu luas teman-teman ya. Ya kecil lah kap mesinnya karena kapasitas mesinnya sebenarnya sih mobilnya ini mirip mesinnya dengan Honda Jazz gitu loh teman-teman. Jadi kita tahu di Honda Freed ya ini kecil jadinya gitu teman-teman. Karena memang moncong depannya juga nggak terlalu panjang gitu. Jadi kecil gitu. Wheelnya tipenya sebenarnya tipe facelift. Dan Honda Freed PSD yang tipe facelift ini banyak yang nyari nih gitu teman-teman. Ini model grill seperti ini ya, chrome 3 jari di sini, emblem Hondanya dan ada cat warna hitam dop di sini gitu loh teman-teman. Lampunya masih menggunakan fog lamp, terus ada lampu sore dan lampu sennya di sini. Lampunya masih bening gitu loh teman-teman. Bempernya tampaknya seperti ini bempernya. Ya bempernya seperti ini. Terus ada saluran udara di sini gitu teman-teman. Dan jaraknya juga cukup jauh sih dari jalan, jadi cukup aman mobil ini gitu teman-teman. Terus ini kacanya ya, kacanya luas. Jadi kalau kita lagi bawa mobil ini di dalam itu berasa lega gitu loh teman, karena kacanya juga luas. Wiper kacanya seperti ini masih oke, masih fresh gitu loh teman-teman, masih baru. Ini mobilnya jarang dipakai sama pemilik sebelumnya. Kayaknya dia punya mobil lebih dari 1 atau 2, jadi mobilnya sering dipakainya hanya opsional aja gitu loh teman-teman. Sekarang kita ke samping yuk. Bagian samping dari Honda Freed ini tipe PSD ini lampu sennya sudah ada di sini dan kaca spionnya ini sudah electrical mirror gitu loh teman-teman. Jadi ada tombolnya di dalam, ini yang ngatur sendiri gitu loh teman-teman. Terus kita ke ban dan velg. Bannya ini kondisinya masih 99% karena baru. Bannya ini tahun 2019 menggunakan ukuran 185/65 ring 15 dan velgnya two-tone alloy gitu loh teman-teman. Jadi velgnya originalnya masih seperti ini gitu loh teman-teman, dan ada emblem Hondanya gitu loh. Terus perhatikan garis-garis bodinya
sampai ke belakang ya, atas dan bawah ya, tidak terputus sama sekali. Mobilnya tidak pernah senggol apapun gitu loh teman-teman. Tuas pintu masuknya senada dengan warna bodinya gitu loh teman-teman. Coba lihat, pintu slidingnya masih berfungsi dengan baik, sangat halus, pintunya masih mengatup dengan baik. Coba dilihat. Masih ciamik gitu loh teman-teman. Kaca filmnya masih oke, dari baru seperti ini, dari tahun 2011. Kaca filmnya belum pernah ganti teman-teman, masih bagus. Tadi saya bawa di dalam, berasa mobil ini kesannya masih baru. Terus talang airnya masih oke punya. Terus ada penunjuk apa namanya, pintu slidingnya di sini teman-teman, ada penunjuk pemakaiannya. Terus relnya di sini dan antenanya untuk tangkap sinyalnya seperti ini gitu loh teman-teman. Jadi simpel sih, katanya nggak terlalu panjang gitu, cukup oke lah gitu loh teman-teman. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke teman-teman, tampak belakang dari Honda Freed Tipe PSD ini tahun 2011 warna silver seperti ini teman-teman ya. Spoilernya masih bawaan originalnya, masih asli ya, tidak pernah copot, tidak pernah ganti, masih terpasang dengan baik. Terus bumper kaca masih oke, kaca filmnya dan kaca belakangnya masih oke punya. Dan ada semacam grill warna chrome di belakangnya, dan tapak belakangnya bawahnya sensor parkingnya ada 2, kiri dan kanan, dan pajaknya juga masih panjang, bulan 8 tahun depan gitu loh teman-teman. Terus top lamp belakangnya simpel sih sebenarnya, simpel, nggak terlalu banyak ornamen nggak jelas, dan lampunya, bohong lampnya sudah diganti dengan Osram-nya memang udah diganti, dan harga Osram-nya juga lumayan mahal bola lampunya ini gitu loh teman-teman. Jadi lebih memberikan kesan elegan aja sih lampu ini. Kalau misalnya lagi ngerem atau mundur atau hidup, lampu gedenya tuh lebih nyala gitu loh teman-teman. Kurang lebih seperti itu tampak belakang, samping, dan depan dari Honda Freed ini gitu loh teman-teman. Oke, itu pembahasan eksterior dari Honda Freed Tipe PSD tahun 2011. Sekarang kita masuk ke dalam karena sudah hujan gitu loh teman-teman. Yuk kita review dalam. Oke teman-teman, ini mobilnya saya udah ajak keliling-keliling nih. Setelah saya bawa mobilnya ini, pertama yang saya rasakan adalah kaki-kaki dulu. Kaki-kakinya kebetulan lagi di jalan keriting tadi, masih empuk banget kaki-kakinya untuk ukuran mobil yang umurnya udah 9 tahun. Kaki-kakinya masih sangat empuk gitu loh teman-teman. Terus tadi pas di tikungan, ini ada tikungan dikit nih. Kalau tikungan pun juga nggak ada bantingan sama sekali, bantingan pun halus gitu loh teman-teman. Jadi orang duduk di bangku tengah dan bangku belakang pun merasa nyaman duduk di atas mobil Honda Freed ini gitu loh teman-teman. Terus yang kedua, gearbox masuk ke mulai dari P, terus R, netral, dan D-nya, terus drive 2 dan satunya ini juga gearboxnya juga enak gitu loh teman-teman. Masih oke banget. Terus ada di sini ada tombol overdrive jika kita mau buru-buru nih di jalanan, atau mungkin butuh akselerasi dan mau nyalip truk atau bis gitu loh. Nah, tinggal pencet aja di overdrive ini, dia tenaganya akan nambah. Ya boleh dibilang seperti turbo lah gitu loh teman-teman di mobil-mobil balap gitu loh. Terus apalagi, bahan bakarnya di sini disarankan sih tetap menggunakan yang oktannya yang bagus gitu loh teman-teman, minimal pakai Pertalite. Jumlah konsumsi bahan bakarnya ini dalam kota itu 1 liter per 9, kilometer gitu loh teman. Nah itu ada di MID kelihatan, mobil lagi jalan tuh, 9,5 kilo per liter gitu loh teman-teman. Nah ini kondisi dalam kota. Kalau misalnya di jalan tol atau luar kota yang tidak banyak ngerem atau ngegas lagi gitu ya teman-teman, terus itu konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 110 sampai 111. Apalagi kita bawanya halus ya. Balik lagi teman-teman ya, tingkat konsumsi bahan bakar itu tergantung cara pembawaan juga. Tapi kalau bawaan mobil itu kita ngegasnya itu halus ya kan, nggak terlalu digeber mobilnya, itu bahan bakarnya juga akan
irit gitu loh teman-teman. Terus saya rasakan satu lagi ini apa namanya, electrical. Mobil ini masih berfungsi dengan baik, mulai dari power window. Coba power window sebelah sana, coba dilihat power window tuh. Nah, masih bagus power window-nya. Terus spionnya sap, mantap, masih normal sekali gitu. Sama sebelah kanan juga begitu. Tidak apa namanya, tidak ada masalah sebenarnya mobil ini. Terus pintunya, pintu tengah, apa namanya, otomatis pintunya juga, motornya juga masih halus, masih smooth gitu loh pas ngebuka pintu tengah, kiri dan kanan gitu loh teman-teman. Jadi mobil ini sangat-sangat layak dan sangat istimewa alias rancak bana. Nah, itu sih yang saya rasakan pas mengendarai mobil ini gitu loh teman-teman. Oh ya, lampu elektrikalnya juga oke semua. Terus lampu bacanya ada. Terus yang lebih menarik sebenarnya mobil ini, dashboardnya ini kayak seperti apa ya? Seperti meja bertingkat gitu loh teman-teman. Jadi sangat mewah kesannya, sangat fashionable dan lega gitu loh teman-teman. Kacanya juga pun lega. Jadi kita di dalam mobil ini berasa luas. Padahal sebenarnya mobil ini kapasitas mesin 1500 cc dan mobil penumpang 7 seater gitu loh. Jadi tetap aja berasa luas seperti di atas mobil SUV atau mungkin ya mini Alphard lah kalau bahasanya gitu. Mobil ini sangat cocok untuk ngantar anak sekolah, ya kan? Ibu-ibu mau pergi arisan, terus anak-anak muda tongkrongan juga bagus, pergi hangout gitu. Terus atau mungkin pergi berjalanan jauh, keluar kota, antar pulau, antar kota gitu loh, antar provinsi juga sangat-sangat relevan mobil ini karena itu tadi kabinnya luas gitu loh. Terus di tengahnya bangkunya juga captain seat, masing-masing terpisah bangku tengahnya, hanya bangku belakangnya yang nyatu gitu loh teman-teman. Terus apalagi ya, ada handbrake ya, ada handbrake juga, enak, posisi nyetirnya enak gitu loh teman-teman. Terus apalagi Lagi oke sih, apalagi cocoknya siapa yang pakai? itu tadi cocoknya Mamut. oh ya, mamah muda pergi nganter sekolah anak-anaknya gitu kan, daripada repot-repot buka pintu. Biasanya ngejar supaya anaknya nggak telat gitu kan, nyampe gerbang sekolah tinggal buka aja pintunya, tombolnya Bawa belanjaan gampang ya. anaknya tinggal loncat. Pas gitu pun juga anaknya mau naik mobil gitu kan, tinggal buka aja, tinggal loncat aja ke dalam gitu. Salto juga bisa kalau mau anaknya gitu loh. Bawa belanjaan ke pasar juga bisa, lebih gampang gitu loh teman-teman. Daripada kita naruh belanjaan dulu turun ke bawah, terus udah gitu buka pintunya repot kan. Tapi kalau ini tinggal tekan aja remote-nya, pintunya kebuka sendiri, taruh barang bawaan di bangku tengah, udah tinggal jalan gitu loh teman-teman. Jadi mobil ini sangat-sangat reasonable, sangat simple, dan cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat kalangan muda di Indonesia gitu loh teman-teman. Ini Honda Freed ini pada dasarnya sih boleh dibilang varian dari Honda yang unik gitu loh teman-teman di kelasnya. Pemain di level ini hanya kalau nggak salah, kalau Toyotanya Sienta ya. Iya. Sienta. Sekarang Honda Freed dia masih berproduksi di Jepang tapi tidak masuk ke Indonesia. Nah, jadi Sienta sekarang jadi pemain tunggal di Indonesia. Tapi teman-teman, Honda Freed ini sangat diminati orang. Bekasnya aja orang pun masih mau gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena mobil ini secara tampilan tongkrongan oke, bagus dari luar, interiornya juga sangat memadai banget, kaki-kakinya empuk, bahan bakarnya irit, terus elektrikalnya bagus teman-teman, dan laci-laci penyimpanannya nanti kita bahas pas di pembahasan interior gitu loh teman-teman. Itu sih yang saya rasakan sewaktu mengendarai mobil ini. Oke, sip. Oke guys, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Honda Freed tipe PSD tahun 2011 gitu loh teman-teman. Kurang lebih kabinnya seperti ini. Sangat luas, sangat bagus, dan terkesan mewah gitu loh teman-teman. Awalnya kita mulai dari speedometer dulu deh. Kita lihat speedometernya. Kita hidupin tombol kuncinya. Itu masih oke semua, masih hidup gitu loh teman-teman. Ada yang bunyi-bunyi itu, yang seat belt, oli, terus aki, fan belt, dan
parking dan tombol lampu indikator rem. Kalau di sini nggak ada rem tangan, rem kaki sebenarnya di sini ya. Gitu loh teman-teman. Terus coba kita hidupin ya. Nah, berarti dalam keadaan prima mesinnya, belum ada indikator yang nyala, hanya indikator yang normal saja. Indikator gearboxnya, handbrake dan seat belt gitu loh teman-teman. Ada MID di tengah. MID-nya itu dia tadi ada temperatur, konsumsi bahan bakar, dan ini apa sih nih? Wah, itu mantap. Apa namanya, akselerasi Ya teman-teman ya. Terus pengaturan MID-nya ada di sini gitu loh. Ada buat setting MID di sini gitu loh teman-teman. Terus apalagi dashboard ya. Dashboardnya sangat luas dan bertingkat gitu loh. Jauh loh teman-teman tuh. Nah, tangan saya aja nggak nyampe ke pojok situ. Jadi kesannya luas, naruh barang, numpuk apa segala macam. Sebenarnya kalau nggak urgent banget sih oke punya gitu loh di sini. Terus ada saluran udara AC-nya 1, 2, 3 dan 4 gitu loh teman-teman. Terus tombol lampu hazard, dan yang membuat mobil ini istimewa adalah head unitnya masih original dari Honda Freed ini, yaitu Kenwood dia. Dia memang tidak terintegrated dengan dashboardnya, artinya kalau mau ganti pun dengan yang ada double din gitu loh teman-teman, yang mau pakai CD atau mungkin pakai kamera depan belakang, tinggal buka aja, masukin lagi, jadi tidak merusak dari dashboardnya itu sendiri gitu loh, tidak mengganggu yang harus dipotong-potong segala macam, itu nggak perlu gitu loh. Terbuat dari plastik absolut, dipadu padankan dengan warna hitam dan silver, jadi mobil ini sangat mewah sih, warnanya juga oke punya gitu loh teman-teman. Terus ada airbag ya, double airbag kiri dan kanan ya. Di setir juga ada airbagnya, di situ juga ada SRS airbag gitu loh teman-teman. Cup holder ya, cup holdernya ini banyak di sini, di dashboardnya ini aja gitu loh. 1, sini juga ada nih. Nah yang menarik nih cup holdernya 2 dan 3, belum lagi di pintu kiri dan kanan gitu loh teman-teman untuk cup holder. Terus untuk pengaturan AC-nya sudah digital ya, tipe PSD ini sudah digital, jadi lebih simple, lebih gampang, lebih mudah mengoperasionalkan AC-nya gitu loh teman-teman. Gearbox-nya di sini posisinya ya, gearbox di sini. Terus apa lagi? Kita ke ya lemari penyimpanan ya, lemari penyimpanannya cukup luas, lumayan luas. Terus ada remote audionya, masih berfungsi ini, masih berfungsi, coba kita tes ya. Masih berfungsi dengan baik. Ini tombol volume mana sih? Ini ya. Tuh 11, 13 gitu. Masih oke. Terus kalau buat matinya di sini aja udah selesai gitu loh teman-teman. Nih ada manual booknya, buku servis. Buku servisnya juga artinya mobil ini service record teman-teman. Service record punya. Ada lemari, laci penyimpanan bukan lemari. Terus ada heater dan untuk cas HP 12 volt di sini gitu loh teman-teman. Apalagi setirnya masih bagus, kulit-kulitnya masih terjaga gitu loh teman-teman. Ini terbuat dari karet absolut, ini setirnya ini masih oke punya, ada emblem Hondanya gitu loh. Klaksonnya juga oke punya. Terus tuas pengaturan wiper kaca depan dan belakang buat ngeluarin cipratin airnya juga. Terus tuas untuk pengoperasian lampu sen, lampu besar dan lampu kecil gitu loh teman-teman. Nah, turun yang mana? setirnya bisa. Oh ya, setirnya ya, ini setirnya udah tilt steering kalau nggak salah. Nah, ini model sport, ini model manual biasa, tapi ya belum teleskopik gitu loh teman-teman. Nggak apa-apa, masih bagus gitu loh teman-teman. Dan di sini juga ada tombol ininya, tombol pengaturan pintu belakang. Nah nih, ya kan. Terus ini buat nutup kaca spion. Oke, ini buat kaca spion, buat ngatur ketinggian atau mungkin ngepasin kaca spionnya ya, kanan kiri ya kan. Terus ngatur-ngatur di sini. Terus buat buka pintu belakang di sini teman-teman. Ini ada, ini buat nutup, ini buat buka sebelah kanan.
Ini buat nutup juga, buat nutup dan buat buka sebelah kiri gitu loh. Tinggal di pencet tombolnya aja. Terus untuk buka kap mesin ada di situ. Kap mesinnya ada di sini. Oke punya nih. Honda Freed-nya masih bagus. Belum ada tombol-tombol tambahan di sini, belum ada. Jadi mobilnya masih original, masih rapi banget. Ya, terus ada sun visor di sini, ada kacanya juga. Ya, sun visor ada kacanya, ada lampu bacanya hidup. Dua-duanya di bagian steering, drivernya juga ada kacanya, jadi driver juga bisa ngaca gitu loh teman-teman. Terus ada pegangan tangan sebelah kiri aja, sebelah kanannya nggak ada. Terus ini joknya masih original teman-teman, berbahan Bluedo, warnanya peach atau warna krem. Ya peach sih, lebih ke peach ya, lebih agak hambar gitu warnanya. Terus ada handbrake dan seatbelt pastinya ya, seatbelt. Dan tengah-tengahnya ini nggak ada konsol box, jadi lebih lega aja gitu loh teman. Jadi kalau misalnya mau ganti driver lagi buru-buru, kita tinggal dari belakang lebih gampang. Atau mungkin anak-anak, biasanya kan anak-anak kan begitu, suka kadang di depan kadang di belakang gitu loh, daripada nginjek konsol boxnya atau mungkin gearboxnya lah ya, dia tinggal lewat aja di sini gitu loh teman-teman. Lampunya masih oke, masih bagus. Plafonnya masih oke punya. Ini mobil baru masuk, baru datang juga, baru kita ambil mobilnya ini dari pemilik sebelumnya. Belum kita apa-apain teman-teman, masih belum dipoles, belum dirapiin juga. Masih oke, masih bagus. Tidak banyak PR nih mobil, tinggal bawa, tinggal bayar. Kita kasih kunci, kita kasih STNK dan BPKB, tinggal bawa gitu loh teman-teman. Serap ada ya? Kunci serapnya ada lengkap di belakang, nanti kita bahas. Ini sih kurang lebih bagian depan. Kita coba ke bagian tengah teman-teman. Yuk kita ke tengah yuk. Nah sekarang saya sudah berada di kabin tengah Honda Freed gitu loh teman-teman. Kita lihat pintunya. Ini tinggal tarik aja tuas di sininya. Udah nutup sendiri. Masih smooth, masih halus, mengunci dengan baik gitu loh teman-teman mobilnya. Ada pegangan tangan kiri dan kanan ya. Headrestnya nggak usah ditanya, ini mobilnya lega banget, masih jauh. Terus legroom, ini headroom. Ini legroom saya juga masih jauh teman-teman ya, hampir setengah jengkal tangan saya lah, jari saya. Masih lega mobilnya. Terus captain seat, jadi kita terpisah dengan penumpang di sebelah kita gitu loh, masih bagus. Ada handbrake-nya kiri dan kanan. Terus ada cup holder ditaruh juga tuh, ini cup holder di sini, itu dia. Nah ini dia cup holder. Ini cup holder juga di kanannya sama posisinya. Terus ini buat gantungin segala macam nih, snack atau apa segala bisa digantung di sini, dicantelin. Ada laci penyimpanannya juga ada gitu loh teman-teman. Oke punya bagus. Di bagian belakangnya bangkunya nyatu ya, nyatu. Dan ini sebenarnya bisa dilipat. Kalau misalnya kita nggak pergunakan bangku belakang, tinggal lipat aja, naikin ke atas itu udah jadi dapat kabin lega. Sekarang kita Coba turunin bangkunya masih bisa turun ke belakang nggak? Masih dong, masih bisa banget. Nah, bisa jadi kayak kasur ya? Ya kan, masih bagus, ya kan, masih oke punya. Ini sangat nyaman banget duduk di belakang. Ini saya merasakan itu sangat nyaman sekali, sangat oke punya lah gitu loh teman-teman. Rancak bana. Sekarang kita ke belakang. Kita akan coba lihat bagasi mobil ini seperti apa, luas atau enggak. Tapi saya yakin ini luas banget gitu loh teman-teman. Tapi tuas untuk buat buka pintu belakangnya bukan di tengah ya, tapi agak ke pinggir sedikit. Tuasnya sebelah sini tinggal angkat. Nah seperti yang saya bilang ya, ini bagasi sangat luas sekali, sangat lega sekali gitu loh teman-teman. Bagasinya masih oke punya. Jadi buat naruh barang tanpa harus dilipat, buat naruh koper yang ukuran besar, di sini berdiri. Ya. Jadi tinggal perjalanan jauh sudah naruh koper. Udah bagus gitu, udah muat gitu. Sekarang kita lihat bang ini bisa dilipatnya seperti apa sih, dapat luasnya seperti apa. Kita tarik.
mau naruh kasur di sini juga bisa nih. Mau naruh kasur. Kalau misalnya perjalanannya tidak terlalu jauh, pulang kampung misalnya contoh ke Bandung atau ke Semarang, kan tidak perlu tidur panjang gitu, cukup kursi aja. Mau numpuk barang koper berapa biji ini cukup kuat di sini. Lihat aja, ini saya duduk, saya dapat headroom loh di sini, masih bagus gitu loh teman-teman, masih oke punya. Terus lemari penyimpanan ini kunci-kunci, ya dongkrak ada di sini, tuh ada dongkrak, ada kunci rodanya, ada tuas untuk kebutuhan lainnya gitu teman-teman. Oke, apalagi ban serap di sini buka teman-teman ya, tinggal dicongkel aja, pakai hoki juga boleh, ya tinggal dicongkel buka, terus ban serapnya tinggal diputer dia akan turun ke tuas. Ban serapnya, wah ban serapnya belum pernah turun nih kayak ini, masih ada bulu-bulu bannya, belum pernah turun, masih bagus gitu loh teman-teman. Oke, itu bagian bagasi belakang dari Honda Freed ini. Sekarang kita ke bagian selanjutnya, kita masuk ke bahas mengenai mesinnya sedikit teman-teman ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, tampak seperti ini. Ini tuas buat menyandarkan mesinnya. Dari sini posisinya. Mobilnya baru datang, belum kita rapin, belum kita cuci ya, karena buru-buru kita bikin konten karena mau libur panjang ya kan teman-teman. Jadi kita bikin vlognya supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik. Siapa tahu mau liburan untuk mobil, ya udah silakan hubungi kita gitu. Mari kita lihat mobilnya. Kita lihat dari apron-apronnya dulu. Apronnya masih bagus ya teman-teman, ya tidak ada bekas-bekas tabrakan gitu teman-teman, masih sangat bagus ya apronnya. Karet-karetnya belakang masih bagus, tidak ada masalah. Akinya terus Honda ini menggunakan teknologi Honda i-VTEC gitu teman-teman, 4 silinder, betul nggak sih? Iya. 4 silinder. Terus tempat buat ngecek olinya masih oke di sini teman-teman, masih bagus. Kayaknya filter olinya masih baru, masih ada warnanya gitu. Biasanya kalau mobil ini udah bulu kan warna kena lumpur gitu teman-teman. Masih oke punya. Terus ada saluran udaranya di sini dan kap mesinnya juga masih original bawaan dari Honda Freed-nya gitu teman-teman. Masih ada petunjuk informasi di sini dan oke punya ya, masih bagus gitu lah mesinnya. Kurang lebih tampak mesin seperti itu teman-teman ya. Demikian bagian mesin. Oke teman-teman, bagian berikutnya ini adalah bagian kita memberikan informasi soal harga dari mobil ini. Memang mobil ini boleh dikategorikan pangsa pasarnya masih tinggi, peminatnya masih banyak gitu loh teman-teman. Mobil Honda Freed BSD tahun 2011 ini kita buka dengan harga 130 juta nego teman-teman. Ya sekali lagi harganya kita buka 130 juta rupiah nego. Dan bagi teman-teman yang tinggal di daerah Karawaci, Tangerang, Serpong ataupun Jabodetabek, untuk proses kreditnya kita juga bisa bantu gitu loh teman-teman. Kita asalkan BCG-nya oke, segala sesuatunya lancar gitu loh teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, demikian informasinya kali ini, demikian vlognya kali ini. Informasi lebih lanjut kalau mau tanya-tanya kita, ada nomor telepon dan nomor WA di bawah sini gitu loh teman-teman. Sekian review mobil kali ini, semoga informasinya bermanfaat, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.